Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Firmansyah, NIM 2100005200 dari kelas 3E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat. Mind mapping saya yaitu tentang evaluasi kurikulum dari kelompok 9. Baiklah, yang pertama ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Kemudian yang kedua ada peranan evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memegang peran penting, baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya, maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode, dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam penggunaan hasil evaluasi bagi pengambilan keputusan adalah hasil evaluasi yang diterima oleh berbagai pihak pengambil keputusan adalah sama. Masalah yang timbul adalah apakah hasil evaluasi tersebut dapat bermanfaat bagi semua pihak. Jawabannya belum tentu, karena suatu informasi mungkin lebih bermanfaat bagi pihak tertentu, tetapi kurang bermanfaat bagi pihak yang lain. Evaluasi kurikulum terdapat beberapa peranan, yaitu yang pertama, peranan konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada anak didik sebagai generasi penerus. Kemudian yang kedua ada peranan kreatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif, dalam arti menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru. Kurikulum harus dapat membantu setiap peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Kemudian yang ketiga ada peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada peserta didik perlu disesuaikan kondisi yang ada di masa sekarang. Kemudian ada aspek kurikulum yang dinilai. Ada beberapa aspek yang dinilai pada kurikulum, yaitu yang pertama ada tujuan umum. Tujuan kurikulum berkaitan erat dengan nilai, tren, dan kekuatan masyarakat. Tujuan umum pendidikan seringkali ditentukan oleh pemerintah. Kita membutuhkan bantuan sosiolog, ekonom, antropolog, psikolog, dan ilmuwan sosial lainnya. Untuk menilai hal ini, mereka dapat lebih mengungkapkan fakta tentang tren demografi, kebutuhan tenaga kerja, perubahan ekonomi, dan nilai-nilai budaya di masyarakat, menggunakan data statistik yang tersedia untuk pemerintah. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah tujuan kurikulum sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan, kebijakan pemerintah dalam pembangunan negara, perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, tetapi bagaimana anak dalam menghadapi kehidupan masa depannya harus dievaluasi kebutuhan. Kemudian yang kedua ada perencanaan. Karena tujuan pendidikan yang telah dirumuskan perlu dijabarkan ke dalam kegiatan kurikulum yang lebih rinci berupa mata pelajaran, materi tertentu, dan proses pembelajaran. Maka tim pengembang kurikulum mulai membuat satuan pelajaran dan mengembangkan perangkat pendidikan bagi siswa. Dipertimbangkan sarana dan prasarana serta proses belajar mengajar yang paling tepat. Kurikulum harus dipandang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sebelum mengembangkan kurikulum, beberapa bagian dari kurikulum harus direncanakan untuk memastikan bahwa kurikulum responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada uji coba dan revisi. Kurikulum bersifat subjektif karena sering dikembangkan di bawah meja dan dilaksanakan setelah komite persiapan kurikulum yang sukses dan persetujuan formal oleh administrator pendidikan. Kurikulum seperti itu dapat diterima bahkan jika semua anak diharapkan
untuk belajar dalam kerangka komitmen belajar pada usia 12 tahun atau bahkan pada usia 15 atau 18 tahun, kami kemudian mengembangkan kurikulum yang cocok untuk siswa dari latar belakang sosial yang berbeda. Bakat, minat, dan keterampilan hanya dapat diselesaikan secara subjektif. Oleh karena itu, pembaruan kurikulum harus melalui fase pengujian pada sampel terbatas untuk mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki. Selain mengamati proses belajar mengajar yang dituangkan dalam bentuk laporan baik di dalam maupun di luar kelas, diperlukan berbagai instrumen tes formatif. Siswa juga dapat mengumpulkan pendapat dan evaluasi mereka sendiri tentang pengalaman belajar mereka dengan kurikulum baru dengan mencari masukan dari guru, ahli materi pelajaran, psikolog, dan pendidik. Kemudian yang keempat ada uji lapangan. Setelah mendapatkan program yang dinilai cukup stabil melalui uji coba, kini saatnya untuk mengimplementasikannya pada sampel yang lebih luas sehingga tercapai kondisi yang mirip dengan kondisi lapangan yang sebenarnya, di mana uji coba dilakukan untuk menemukan kelemahan program. Uji lapangan memeriksa kondisi di mana kurikulum dapat disampaikan untuk sukses. Pertimbangkan misalnya fakultas, administrasi, motivasi siswa, kondisi dan lokasi sekolah di kota dan desa, ukuran sekolah, fasilitas, dan kondisi sosial ekonomi. Semakin besar heterogenitas populasi sekolah, semakin besar sampel yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima ada implementasi kurikulum. Pengenalan kurikulum baru harus dibarengi dengan berbagai perubahan lainnya. Sebagai contoh, pelatihan guru, pelatihan in-service, metode pengajaran, buku teks, dan materi lainnya. Jika materinya baru, seperti matematika modern, guru perlu ditingkatkan agar dapat menguasai pelajaran dalam menerapkan kurikulum baru dan mengajar siswa secara tepat dan profesional. Implementasi kurikulum baru membutuhkan kerjasama dan dukungan dari komunitas pendidikan, pengurus, kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat umum. Kemudian ada model-model evaluasi kurikulum. Yang pertama ada evaluasi model penelitian. Model evaluasi kurikulum menggunakan model penelitian yang didasarkan pada teori dan metode seperti tes psikologi dan eksperimen lapangan. Tes psikologi atau psikometri umumnya mengambil dua bentuk, yaitu tes kecerdasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan bawaan dan tes hasil belajar. Kemudian yang mengukur perilaku akademik. Pendekatan komparatif untuk penilaian, salah satu pendekatan evaluasi menggunakan eksperimen lapangan adalah membandingkan dua jenis kelompok anak, misalnya menggunakan dua metode pembelajaran yang berbeda. Kelompok pertama membaca dengan metode global dan kelompok lainnya belajar membaca dengan metode dasar. Kelompok mana yang lebih baik atau lebih berhasil? Dapatkah keberhasilan metode ini dialihkan ke metode lain? Desain penelitian ini membutuhkan persiapan yang sangat teliti dan rinci, ukuran sampel, variabel kontrol, hipotesis, perlakuan, tes hasil belajar, dan lain-lain, serta harus dirumuskan dengan hasil presisi dan detail. Kemudian yang kedua ada evaluasi model objektif. Evaluasi model objektif atau objektif model dari Amerika Serikat. Ada dua perbedaan antara model objektif dan model komparatif. Pertama, dalam model objektif, penilaian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pengembangan kurikulum. Penting juga bahwa peninjau memiliki peran untuk dimainkan dalam mengumpulkan masukan eksternal tentang inovasi kurikulum yang diterapkan. Evaluasi berlangsung pada akhir pengembangan kurikulum. Kegiatan evaluasi ini sering disebut dengan evaluasi sumatif. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh tim pengembangan model objektif. Yang pertama ada kesepakatan tentang tujuan kurikulum. Yang kedua ada ubah tujuan ini menjadi tindakan siswa. Yang ketiga, mengembangkan materi kurikulum sesuai dengan tujuan tersebut. Yang keempat ada mengukur kecukupan perilaku siswa untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada model campuran multivarian. Model penilaian campuran multivariat lahir dari pendekatan komparatif dan penilaian model oleh Taylor dan Bloom. Artinya, strategi evaluasi yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Strategi ini memungkinkan beberapa kurikulum untuk dibandingkan sambil mengukur keberhasilan setiap kurikulum terhadap kriteria khusus untuk setiap kurikulum. Setiap percobaan lapangan dan upaya awal Taylor dan Bloom. Metode ini tidak tergantung pada evaluasi proyek. Metode ini dimasukkan ke dalam kurikulum setelah komputer dan program paket dikembangkan pada tahun 1960.
Program paket berisi program statistik sederhana yang tidak memerlukan keterampilan komputer. Seiring dengan berkembangnya penggunaan komputer, penelitian lapangan dapat dicegah agar tidak terhambat oleh kesalahan dan penundaan. Semua pekerjaan pemrosesan statistik dapat dilakukan dengan komputer. Sekian penjelasan materi mind mapping dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.